komposisi fungsi, ya kalau kita punya fungsi f, kemudian kita punya fungsi f dan kita juga punya fungsi g, komposisi dari f dan g dinotasikan dengan f bundaran g, itu adalah fungsi dengan f komposisi g dikenakan pada x, ini ya, ini dibacanya f komposisi g dikenakan atau dievaluasi pada x, itu didefinisikan sebagai ini, f dikenakan atau dievaluasi pada gx. Ini artinya x ini dikerjakan dulu, G itu dikerjakan dulu, ya, dikenakan pada x, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi f. Jadi, jika g ini adalah fungsi dari a ke b, kemudian f-nya itu dari b ke c, gitu ya, maka f komposisi g ini adalah fungsi dari a ke c. Jadi, ini ya dari A ke B ini kita dengan menggunakan fungsi G, kemudian oleh fungsi F dilanjutkan dari B ke C. Jadi G ini dikerjakan dulu, tetapi karena tadi kita menuliskan fungsinya kan begini ya, yang dikerjakan ditulis di sebelah kanan. Jadi kalau demikian F komposisi G ini G-nya ditulis di sebelah kanan, dikerjakan lebih dulu, tetapi kalau secara diagram berarti dia di lebih awal posisinya di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan domain dari komposisi fungsi? Ya, atau mungkin kita lihat dulu. Jadi kalau kita punya fx ini sama dengan fungsi yang membawa x ke x kuadrat, kemudian gx ini membawa x ke x plus 1, di sini maka f komposisi G ini dikenakan pada X, ini akan sama dengan FGX, gitu ya. Dengan F-nya di sini berarti GX-nya adalah X plus 1. Nah, di sini kalau inputnya itu X di sini menjadi X kuadrat, maka di sini kalau inputnya ini X plus 1, nih, maka di sini ini akan menjadi X plus 1 dikuadratkan. Jadi ini adalah seperti kotak kosongnya. Kalau kotak kosongnya diganti X plus 1, di sini juga berganti menjadi X plus 1. Jadi ini akan sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Sementara kalau kita punya G komposisi F, ini maka kita akan punya GFX dengan di sini ini G dikenakan pada X kuadrat. Jadi di sini ini yang sebagai kotak kosongnya sekarang adalah yang ini ya. Jadi ini akan menjadi X kuadrat plus 1. Jadi ini secara umum F komposisi G ini belum tentu sama dengan G komposisi F. Ya, secara umum tidak sama. Nah, di sini kita ini ya, yang di sini kita belum memperhatikan domain. Lalu bagaimana domain dari F komposisi G maupun G komposisi F. Perhatikan diagram ini. Ya. Nah, karena di sini ini kita punya ini ya, ini kan domain dari G, ini adalah A, ini domain dari G, ini sama dengan A. Tetapi dengan di sini kan kita nanti akan dapatkan range G. Sementara di sini domain F ini sama dengan B. Tetapi tentu nanti kalau misalkan kita punya X di sini katakanlah, yang kemudian oleh G ini dibawa ke sini, padahal di sini ini Y-nya, ini di sini ini range G-nya mungkin lebih dari ini ya, mungkin range G-nya lebih dari G, jadi saya ulangi ya. Ini saya ulangi. Ini saya tuliskan saja di sini. Bagaimana menentukan domain dari F komposisi G, gitu ya. Perhatikan ini yang dikerjakan adalah G dulu. Misalkan G-nya itu domainnya adalah ini A sama dengan domain dari G. Kemudian di sini ini adalah range dari G. Kemudian kita punya di sini ini ya, ini adalah B yang merupakan domain dari F. Kemudian di sini ini nanti kita punya
C, katakanlah ini kodomain dari F ya. Nah, tentu di sini kalau kita punya semua X yang ada di domain G ya untuk mengoperasikan F komposisi G, tentu kita harus mengambil semua elemen yang mengambil elemen yang ada di domain G. Karena yang akan dikerjakan itu G dulu, jadi tidak boleh yang di luar domain G. Jadi di sini kita ambil X yang berada di domain G. Cuman masalahnya di sini ketika dikenai G gitu ya, dia masuk ke sini, itu ada kemungkinan dia begini. Jadi ini adalah range G. Kalau dia posisinya di sini, sementara domain F itu di sini, maka Y ini tidak bisa kita lanjutkan dikenai F. Begini. Ya, kenapa? Ya karena ini Y-nya di luar domain dari F. Gitu. Yang bisa kita lanjutkan dengan F itu adalah kalau G-nya, X-nya begini. Jadi saya punya X, kemudian setelah dikenai G, ini GX-nya masuk ke domain F-nya. Nah, ini baru kemudian oleh F bisa dilanjutkan ke F GX begini. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan di sini ini bahwa di sini yang menjadi domain F komposisi G ini adalah domain G, tetapi kita harus ambil yang apa? Domain G yang dimana nanti hasilnya itu masuk ke domain F. Jadi kita bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi domain F komposisi G itu adalah X yang berada di G, tetapi yang di sini ini GX-nya itu masuk ke domain F. Begini. Ya, sebagai contoh, kalau kita punya ini, sebagai contoh, misalkan kita punya Fx-nya itu sama dengan X plus 1, dengan di sini domain F-nya dibatasi, misalkan dari minus 2 sampai 0, begini. Kemudian kita punya GX-nya, ini misalkan adalah akar X, kemudian di sini domain G-nya itu dia misalkan dari 0 sampai 3. Gini ya. Nah, kita perhatikan sekarang kalau misalkan kita mau menghitung ini ya, G komposisi F. Sekarang yang dikerjakan F dulu. Maka apa? Kita lihat di sini. Kalau kita masukkan X sama dengan minus 2 ke F, kita akan dapatkan Fx-nya di sini adalah minus 1. Sementara di sini Gx adalah akar X. Minus 1 itu tidak bisa diproses oleh G, gitu ya, kita akarkan. Jadi di sini ya, kalau misalkan X ini sama dengan minus 2, ini sebagai kita inputkan ke F, keluarannya di sini, ini adalah minus 2 tambah 1. Dan ini minus 1, sehingga di sini oleh G, GX-nya di sini kan akar X. Nah, ini minus 1 ini tidak boleh bisa dilanjutkan oleh G ke kanan lagi gitu ya, tidak bisa diakarkan. Jadi artinya dalam hal ini karena ini tidak bisa diproses, ini artinya X sama dengan minus 2 ini bukan elemen D dari G komposisi F. Gitu ya. Jadi kalau demikian yang masuk menjadi elemen G komposisi F yang mana dalam hal ini? Jadi di sini ini berarti kalau kita ini kan berarti di sini adalah domain dari G komposisi F itu adalah X yang berada di domain F. F ini yang dikerjakan dulu sehingga GX ini apa? Sehingga Fx itu masuk ke domainnya G gitu ya. Jadi di sini ini kalau tadi F komposisi G seperti ini, berarti sekarang kalau G komposisi F akan menjadi seperti ini.
Sehingga bagaimana? Nah, kita lihat di sini X anggota DF itu kan berarti X anggota dari -2 sampai 0 yang Fx-nya itu masuk ke DG. Nah, yang Fx-nya masuk ke DG padahal DG-nya 0 sampai 3. Berarti kita harus mencari nilai DF yang nilainya itu masuk ke sini. Tetapi kita tahu nilai-nilai yang ada di DF ini, apa namanya, Fx yang masuk ke sini itu hanyalah, ya, jadi di sini kita X anggota DF yang Fx-nya itu masuk 0 sampai 3. Nah, di sini berarti yang anggota DF, Fx-nya tadi apa? Yang sama dengan X plus 1-nya itu berada di 0 sampai 3. Jadi kalau demikian yang mana yang X plus 1-nya masuk 0 sampai 3? Ya berarti hanya dari -1 sampai 0 saja. -1 sampai 0 saja. Ya, karena ini harus berada di DF. Jadi bagian DF yang dari -2 sampai 0 ini kan bisa kita pecah menjadi ini ya, dari -2 sampai 0, -2 sampai 0. Di sini ada -1 ya. Dari -2 sampai -1 ini kalau ditambah dengan 1 ini kan nilainya jadi ini -1 sampai 0 ini ya. Sementara yang di sini dari -1 sampai 0 itu kalau ditambah 1 ini nilainya 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 ini dia berada di dalam rentangnya 0 sampai 3 ya, subset himpunan bagian dari 0 sampai 3. Jadi kita punya ini. Ini X-nya, ini X plus 1 ya. Begitu. Jadi yang bisa dilanjutkan itu hanya yang masuk ke ini ya, X anggota domain dari F yang mana nilai Fx-nya itu masuk ke domainnya G sehingga bisa diproses lebih lanjut. Untuk latihan selanjutnya bisa dilihat di video yang sudah saya linkkan di Elok. Terima kasih.